warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Pasti saya yakin Anda ada yang merasakan kesedihan setelah timnas kita, timnas U23 menelan kekalahan di tangan Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23. Langkah mereka memang terhenti tidak sampai di final, tapi masih ada kesempatan untuk bisa memperebutkan posisi ketiga. Dan juga masih terbuka kesempatan untuk mendapatkan tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Ini yang menjadi tema pembahasan kami di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Ya, selain membahas bagaimana peluang timnas ke depan yang tentunya kita tidak boleh patah semangat pemirsa, kita juga mungkin masih bertanya-tanya ya, dan kita akan memperdalam lagi bagaimana sih kemudian kesimpang siuran dari keputusan dari wasit VAR kemarin. Kita akan bahas bersama dengan narasumber apa saja sih sebenarnya area ataupun keputusan dari wasit VAR ini, selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, kita akan awali jumpa kita dengan melihat kabar mengenai Presiden Joko Widodo yang hari ini bertemu dengan CEO Microsoft Satya Nadella di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan Satya Nadella membicarakan soal pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan pusat riset Microsoft di Indonesia. Kedua pihak membahas terkait pengembangan sumber daya manusia dan membangun pusat riset di Indonesia. Presiden Direktur Microsoft Indonesia, Dharma Simanjuntak, menyampaikan komitmennya terhadap pengembangan bisnis Microsoft dan investasi teknologi di Indonesia. Microsoft akan berinvestasi secara signifikan di Indonesia selama 4 tahun ke depan dalam infrastruktur kecerdasan artifisial atau AI dan komputasi awan. Diyakini besaran nilai investasi Microsoft di Indonesia dapat mencapai lebih dari 1 miliar US dollar. Berikutnya pemirsa, hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perkara hasil pemilihan umum calon legislatif yang meliputi anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, dan juga anggota DPRD Kabupaten Kota. Sidang dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada 297 perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 panel yang bekerja secara paralel dan disiarkan secara langsung. Panel 1 dengan 103 perkara, sementara panel 2 dan 3 masing-masing 97 perkara. Panel 1 dipimpin oleh Hakim MK yaitu Suhartoyo, didampingi Daniel Yusmik dan Guntur Hamzah. Sementara untuk panel 2 dipimpin oleh Saldi Isra, didampingi oleh Ridwan Mansur dan Arsul Sani. Dan panel 3 dipimpin oleh Arif Hidayat, didampingi oleh Eni Nurbaningsih dan juga Anwar Usman. Berdasarkan keputusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, pemirsa, Hakim MK Anwar Usman ini tidak diperbolehkan mengadili sidang yang melibatkan pihak Partai Solidaritas Indonesia. Pemirsa, Prabowo Subianto menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-72 Komando Pasukan Khusus atau Kopassus di lapangan Cijantung, Jakarta Timur. Ya, perayaan HUT Kopassus tahun ini mengambil tema Mengabdi dengan Kehormatan, Pelindung Sejati Kedaulatan. Jenderal TNI Agus Subianto. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-72 Komando Pasukan Khusus Kopassus di Markas Besar Kopassus Cijantung, Jakarta Timur. Prabowo hadir dengan mengenakan baret merah dan setelan jas abu-abu. Ia disambut oleh para pimpinan Kopassus dan langsung menuju kursi undangan yang telah disediakan. Oleh prajurit Kopassus atas nama Serda Glenn Melson dan Persit Kopassus atas nama Nyonya Noni Sukamdar. Upacara dibuka dengan 3 kali bunyi ledakan di lapangan Mako Kopassus Cijantung. Asap warna-warni memenuhi udara di lapangan. Selain itu terlihat 6 kompi pasukan khusus masuk ke lapangan dengan kendaraan tempur. Prabowo sendiri merupakan Danjen Kopassus ke-6 periode 1995-1998.
praktis digunakan. Prabowo didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Komandan Jenderal Kopassus Maijen John Afriandi. Acara itu juga dihadiri oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Dari Jakarta, Prita Zega, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penggeledahan ruang Sekretaris Jenderal Setjen DPR RI Indra Iskandar. Penggeledahan yang dilakukan lembaga anti rasuah ini untuk mencari barang bukti terkait dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas di Sekretariat Jenderal DPR. Hingga saat ini pihak KPK belum memberikan informasi secara resmi barang bukti apa yang dicari maupun waktu dugaan korupsi ini berlangsung. Dan pemirsa, bagaimana perkembangan dari proses penggeledahan ini? Kita akan dapatkan kabar terbaru yang akan disampaikan oleh rekan kami, Zidane Duhan dari Gedung DPR Jakarta. Silakan, Duhan. Ya, Putri Viola dan juga pemirsa, tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Gedung Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tepatnya penggeledahan sendiri ini tadi dilakukan sejak pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat, kurang lebih selama 7 jam, dan baru saja tadi ini sebelum azan maghrib memang tim penyidik sudah keluar dari Gedung Setjen DPR RI membawa beberapa barang bukti. Antaranya ini tadi sempat kami pantau ada 2 buah koper berwarna merah, 1 buah koper berwarna hitam, dan 1 buah ransel berwarna hitam yang memang segera langsung dibawa ke mobil. Tadi terpantau menggunakan 2 mobil Toyota Kijang Innova. Ini yang langsung meluncur ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun juga memang penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti tambahan dalam kasus pengadaan perlengkapan rumah di Sekretariat Jenderal DPR RI. Memang ini belum ada keterangan sejak siang hari tadi proses selama 7 jam ruangan mana saja ini yang digeledah oleh tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun juga yang sudah dikonfirmasi bahwa yang akan digeledah tadi ini adalah ruang dari Sekjen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Indra Iskandar, yang mana juga Indra Iskandar sendiri sebelumnya sudah dimintai keterangan untuk kasus ini pada bulan Maret lalu, dan saat ini juga dari Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri memang masih belum ada konfirmasi terkait siapa saja dalam kasus ini yang sudah dijadikan tersangka. Namun sudah dikonfirmasi bahwa sejauh ini sudah ada 2 orang yang dijadikan tersangka, meskipun identitasnya masih belum diketahui. Namun ada 7 orang ini yang sudah dicegah kepergiannya ke luar negeri atas permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Antara lain ini Sekjen DPR RI Indra Iskandar, lalu Hiphi Hidupati selaku Kepala Bagian Pengolahan Rumah Jabatan DPR RI, dan sisanya ini merupakan dari pihak swasta. Antara lain ada Tanti Nugroho selaku Direktur Utama PT Daya Indah Dinamika, lalu Juanda Hasrungan Sidabutar selaku Direktur PT Dwi Tunggal Bangun Persada, dan beberapa orang lainnya yang memang hingga saat ini kepergiannya dicekal untuk ke luar negeri guna untuk mempermudah proses penyidikan oleh tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini juga barang bukti sudah dibawa ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dipelajari lebih lanjut untuk mengungkap kasus pengadaan peralatan rumah yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI. Dan dikabarkan juga ini dari pihak DPR RI sendiri ke Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi, maksud kami Ali Fikri, pada malam hari ini akan memberikan keterangan terkait penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI pada hari ini. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke studio, Putri. Ya, Duhan, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa pemeriksaan ini berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan rumah dinas ataupun peralatan rumah dinas DPR. Ini sudah dapat informasi kah ini kasus tahun berapa sebenarnya?
Ya, Agita dan juga pemirsa, memang kami masih belum mendapatkan informasi detail dari kasusnya ini terjadi di tahun berapa. Namun dari KPK juga memang sudah meminta keterangan dari Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar ini terkait kasus pengadaan perabot rumah atau yang berada di kawasan Sekretariat Jenderal DPR RI ini pada bulan Maret lalu tepatnya, dan juga memang kasusnya masih terus berlanjut hingga saat ini. Sudah ada 2 orang tersangka dan 7 orang yang kepergiannya dicekal untuk ke luar negeri. Nah, memang hingga saat ini memang masih belum ada keterangan resmi dari pihak KPK mengenai kasusnya seperti apa dan juga perkembangannya juga seperti apa, termasuk juga identitas dari kedua tersangka yang sudah disebutkan atau sudah dikonfirmasi sebelumnya, Agita. Baik, Duhan, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kita akan terus tunggu perkembangan terbaru mengenai kasus ini. Kita akan beralih ke kabar selanjutnya, kita. Ya, aktivitas penerbangan Bandar Udara Jalaluddin Gorontalo ini ditutup sementara, pemirsa, sejak Selasa pagi hingga Rabu pukul 12. Di mana penutupan sementara penerbangan ini dilakukan akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Ruang, tepatnya di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Penutupan sementara ini dilakukan sesuai dengan hasil pengamatan aktivitas abu vulkanik Gunung Ruang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara berdampak hingga ke Bandara Jalaluddin. Penutupan sementara penerbangan ini membuat beberapa penumpang tujuan Gorontalo Makassar kecewa karena belum mendapatkan atau menerima informasi yang valid dari pihak bandara. Sementara itu, hingga saat ini, pihak Bandara Jalaluddin Gorontalo beserta pihak terkait masih melakukan koordinasi secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan dampak abu vulkanik Gunung Ruang terhadap wilayah Provinsi Gorontalo untuk menentukan perpanjangan atau nota. Akibat erupsi Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, sebagian besar wilayah kota Manado juga dihujani abu vulkanik. Anak-anak sekolah terpaksa dipulangkan lebih awal. Abu erupsi Gunung Ruang di Tagulandang menghujani kota Manado dan sekitarnya. Abu vulkanik dari Gunung Ruang menghujani rumah-rumah warga, bahkan jalan protokol di kota Manado. Bahkan kendaraan yang melintas di pusat kota dipenuhi abu vulkanik. Sejak pagi hingga sore suasana kota Manado dan sekitarnya masih mendung akibat erupsi hebat Gunung Ruang. Seluruh siswa dan siswi sekolah dari SD sampai SMA terpaksa dipulangkan lebih awal. Warga yang beraktivitas di luar rumah dihimbau agar menggunakan masker. Dan pemirsa, kita akan mengupdate bagaimana situasi terkini di Manado. Sudah ada rekan kami, Marwan Dias. Marwan, seperti apa informasi terbaru dari sana, situasi di sana? Ya, Putri, Agita, Malika, dan juga pemirsa, memang erupsi Gunung Ruang yang terletak di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, memang berdampak pada penerbangan di Bandara Internasional Samratulangi Manado. Ya, memang sejak pagi pukul 07.00 waktu Indonesia bagian tengah, Bandara Internasional Samratulangi Manado ditutup untuk sementara hingga dengan 01 Mei 2024, besok siang pukul 12.00. Nah, memang Agita, Malika, dan juga Putri, erupsi Gunung Ruang menyebabkan bukan hanya berdampak pada di wilayah Kecamatan Tagulandang, namun di kota Manado, Sulawesi Utara, dan sekitarnya memang sejak pagi tadi memang dihujani abu vulkanik. Dan memang warga dihimbau agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Nah, Agita, Putri, dan juga pemirsa, memang aktivitas Gunung Ruang saat ini telah dinaikkan statusnya dari level 3 waspada menjadi level 4 awas. Warga dihimbau agar tidak beraktivitas pada radius 7 km dari kawah gunung. Nah, memang aktivitas gunung api Ruang di Kecamatan Tagulandang ini menyebabkan sedikitnya 6.125 warga yang saat ini telah diungsikan ke lokasi yang aman dari bencana.
saat ini memang warga yang bermukim di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Bahoy dan Kelurahan Balai Humara, Kecamatan Tagulandang, telah dievakuasi ke daerah yang aman dari bencana karena memang pemukiman yang ada di dua kelurahan ini merupakan yang terdekat dari Pulau Ruang, begitu. Ya, Marwan, selain aktivitas di bandara yang dihentikan untuk sementara hingga esok hari, kemudian juga tadi kami dapatkan informasi beberapa sekolah atau mungkin semua sekolah yang ada di sekitar daerah tersebut juga tidak beroperasi, libur sejenak atau libur sementara. Apalagi aktivitas yang terhenti di sana? Ya, memang kalau di Kecamatan Tagulandang yang merupakan daerah yang paling terdampak erupsi dari Gunung Ruang ini, memang sejak tanggal 16 dan 17 April lalu, memang sekolah-sekolah maupun perkantoran di wilayah ini masih diliburkan karena dampak daripada erupsi Gunung Ruang ini sangat cukup parah. Dan memang di Kota Manado sendiri juga terdampak erupsi dan warga memang yang beraktivitas di luar rumah dihimbau agar menggunakan masker. Memang sempat tadi pagi saat erupsi siswa-siswi yang ada di sekolah dasar maupun sekolah menengah atas yang berada di wilayah Kota Manado dan sekitarnya memang terpaksa diliburkan untuk sementara, dipulangkan lebih awal karena dampak dari erupsi ini memang seluruh wilayah Kota Manado tadi memang dihujani abu vulkanik, begitu Putri. Ya, Marwan, kalau kita lihat di layar ya, ini banyak sekali kan masyarakat yang sudah dihimbau juga menggunakan masker. Apakah mungkin sudah ada informasi ini keluhan dari warga yang sudah mulai mengeluhkan kondisi paru-paru yang tidak enak, atau jangan-jangan ada data dari rumah sakit ini mulai meningkat pasien yang terserang paru-parunya atau ISPA? Ya, memang kalau informasi yang kami dapatkan dari wilayah Kecamatan Tagulandang yang merupakan daerah yang paling terdampak sejak 16 April sampai 17 April kemarin pasca erupsi ini, memang sebagian warga memang sudah mengeluhkan ISPA maupun gatal-gatal. Begitu Putri. Baik, Marwan Dias Aswan mengabarkan. Kami terima kasih informasinya dan nanti kita akan terus pantau bagaimana perkembangan suasana situasi kondisi di sana. Terima kasih Marwan Dias Aswan. Terima kasih Marwan. Ya, berikutnya pemirsa kita akan jeda sejenak dan kami akan kembali untuk membahas yang sudah sempat kami singgung tadi. Saya dan Agita akan kita kupas tuntas mengenai bagaimana Indonesia bisa mendapatkan kekalahan atas Uzbekistan U23 pada laga semalam. Agita juga menyoroti masalah wasit ya nanti ya. Betul, nanti kita akan bahas usai jeda pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Saya yakin Anda yang menyaksikan laga Indonesia berhadapan dengan Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 semalam, emosinya begitu campur aduk, perasaannya begitu teraduk-aduk. Melihat apa yang terjadi di lapangan, bagaimana para pemain timnas kita bermain, bagaimana kinerja wasit yang memang sangat kontroversial dan juga menuai perhatian dari masyarakat. Dan juga akhirnya tim nasional Indonesia kita menelan kekalahan 0-2. Kekalahan atau juga skor akhir kekalahan yang diderita saat berhadapan dengan Uzbekistan U23. Walaupun memang langkah terhenti, tidak bisa maju ke partai final, partai puncak tentunya, tapi masih ada kesempatan memperebutkan peringkat ketiga di Piala Asia U23 ini. Dan bicara soal kans untuk mendapatkan tiket berlaga di Olimpiade Paris 2024 juga masih terbuka. Menang berhadapan dengan Irak artinya mendapatkan peringkat ketiga, artinya juga otomatis lolos ke Olimpiade Paris. Kemudian jika kalah masih ada satu kesempatan lagi berhadapan dengan posisi keempat di ajang Piala Afrika 2024 lalu berhadapan dengan Guinea. Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini lebih lanjut, bagaimana peluang kita ke depannya, termasuk juga apa yang menjadi evaluasi dari permainan pasukan Sinteyong semalam, sudah hadir Mas Akmal Marhali selaku pengamat sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Akmal. Waalaikumsalam, selamat malam, salam sepak bola Putri. Salam sepak bola. Kalau lihat bajunya nggak kalah sama para pemain yang berlaga semalam. Ya, semangat Indonesia harus tetap dijaga. STY, semua tetap yakin. STY semua tetap yakin. Termasuk kita juga yakin bahwa timnas kita bisa bangkit, mendapatkan kemenangan saat berhadapan dengan Irak dan juga tiket Olimpiade bisa digenggam. Itu keyakinan kita. Betul, dan kalaupun kemarin kita kalah dari Uzbekistan, secara skor kita kalah, tapi secara permainan sejatinya kita tidak kalah gitu. Kenapa tidak kalah? Karena
Uzbekistan memang levelnya di atas Indonesia, tapi kita bisa memberikan perlawanan di babak pertama dengan kompleks defense yang luar biasa, membuat Uzbekistan tidak bisa mencetak gol. Itu sudah sebuah kemenangan menurut pendapat saya, karena secara ball position kita kalah jauh 62% berbanding 38%. Kemudian peluang mereka punya 28 peluang dengan 4 on target, sementara kita punya 4 peluang dan 0 on target. Dari 28 peluang ada 6 diantaranya yang membentur tiang gawang. Artinya kita diselamatkan juga oleh tiang gawang, yang beberapa kali membuat Uzbekistan gagal mencetak gol. Kemudian bicara misalnya passing, dia sampai 496, kita cuma 286, artinya separuhnya. Bicara akurasi passing, mereka 84%, kita 72%. Ya, level Uzbekistan harus kita akui di atas Indonesia gitu. Tapi dengan permainan yang ditunjukkan sejauh ini, kita sudah bikin kejutan. Makanya kemudian kita disebut tim pengacau oleh media di Prancis, Lucerne Post, karena kita mengacaukan prediksi banyak orang. Siapa yang menyangka kita lolos, padahal yang difavoritkan adalah Korea Selatan. Ini menarik. Gitu ini kan? menarik. Apalagi kalau tadi sudah dikatakan atau Mas Akmal sudah ngomongin masalah statistik, Indonesia ini menjadi satu-satunya tim sejauh ini hingga saat ini, hingga partai semifinal di Piala Asia U23 yang bisa menahan gawangnya nggak kebobolan di babak pertama setidaknya saat berhadapan dengan Uzbekistan. Karena lawan-lawan sebelumnya Malaysia, kemudian juga Kuwait. Dan juga Malaysia, Kuwait, kemudian Vietnam. Betul. Semuanya, bahkan juga Arab Saudi, semua kebobolan di babak pertama. Nah, bicara mengenai bagaimana penilaian dari publik terhadap permainan dari pasukan Sinteyong semalam, kita juga sudah terhubung dengan mantan pemain timnas juga. Ini seniornya adik-adik kita yang kita lihat berlaga semalam, yaitu ada Bang Ilham Jayakusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Bang Ilham? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bang Ilham nonton di mana semalam? Di rumah. Oh, nggak ikut nobar? Anak yang kecil. Oke. Ya, Bang Ilham. Hujan. Bang Ilham, bagaimana melihat permainan dari adik-adiknya, para pemain timnas U23 semalam? Yang pertama sih saya merasa bangga, ya, bangga dengan pencapaian timnas sekarang, walaupun memang semalam tidak masuk final, tapi secara permainan apa yang disebutkan dengan Bung Akmal tadi betul. Secara keseluruhan kita tidak jauh berbeda sekarang bermain sama Uzbekistan, ya kan. Terlepas itu banyak juga beberapa kali peluang ataupun beberapa serangan balik kita membahayakan. Memang tidak adanya Rafael ya, striker kita yang biasa bermain, mereka 3 striker ini, ada Witan, ada Marcelino, dan Rafael ini mereka secara biasanya bermain berotasi 3-3-nya. Tapi yang saya lihat mungkin semalam Santana cuma hanya jadi target man saja. Jadi tapi keseluruhan permainan sangat bagus dan bekerja keras sampai akhir. Itu. Baik. Ya, poin terakhir ini disampaikan oleh Bang Ilham menarik. Tidak adanya Rafa Strike begitu membawa pengaruh terhadap determinasi kita semalam. Ya betul sekali, karena Rafa Strike ini tipikal yang model mainnya sebenarnya sama dengan Witan dan juga Marcelino. Mereka saling berputar, tridente ini berputar posisi. Kadang Rafael jadi sayap kiri, kadang berubah ke sayap kanan, kadang jadi striker. Tapi kelebihan Rafael adalah dia bisa pegang bola, kemudian dia bisa tarik pemain belakang lawan. Nah, Sananta ini kan tipikal target man yang dia hanya butuh bola matang ke diri dia untuk kemudian dieksekusi. Sehingga kemudian ketika Sananta kemarin ditutup rapat dan lini tengah kita tidak jalan juga karena rapatnya gelandang-gelandang Uzbekistan, akhirnya tidak ada supply yang mengarah ke Sananta. Sekali ada supply sebenarnya itu dari lemparan ke dalam, tapi tidak pernah sampai ke Sananta karena ada di tiang dekat, atau kemudian lemparan ke dalam dari Arhan, tendangan lagi itu kan hampir ke Sananta, yang kemudian diambil Sananta, dicetak gol oleh Ferrari. Itu sebenarnya momentum buat Indonesia, tapi kemudian ternyata selebrasi kita yang sudah sangat luar biasa harus dihentikan dengan VAR karena ternyata Sananta dianggap sudah offside walaupun hanya tumit kakinya sedikit. Nah, ketika kita gagal, gol kita ini digagalkan, ini yang membuat mental pemain down sehingga kemudian mereka kehilangan konsentrasi karena
awalnya sudah sangat percaya diri mereka bisa unggul lebih dulu melawan Uzbekistan, karena sejauh ini di Piala Asia kita ketika unggul lebih dulu itu mental pemain semakin tinggi dan kita akhirnya tidak kalah gitu kan. Kita kalah ketika kita justru kebobolan lebih dulu. Baik Mas Akmal, soal yang terakhir ini mendapatkan ataupun juga mencetak gol Muhammad Ferrari tapi kemudian dia anulir, membuat mental dari pemain sempat drop. Bang Ilham mungkin juga bisa bercerita, berbagi pengalaman dengan kita sebagai seorang pemain ketika kemudian bermain di lapangan berhasil mencetak gol, sudah senang, sudah melakukan selebrasi tapi dianulir, apa yang dirasakan sebenarnya? Iya, sebagai pemain saya pernah merasakan juga ketika kita cetak gol terus dianulir, ya kan, apalagi dengan sistem yang terbaru dengan VAR ini, ya besar kemungkinan juga mental juga ketika tadi kita sudah cetak gol semua tim sudah bergembira dengan yang VAR atau wasit menggagalkan sedikit mental agak turun, dan juga beberapa kali keputusan wasit juga yang saya lihat ya sangat-sangat ya di mata saya ya saya kira sangat tidak menguntungkan, apalagi terjadinya harusnya penalti sama terjadi witan, padahal harusnya terjadi penalti tapi tidak ya. Sampai akhirnya mungkin ya saya rasakan pernah juga contohnya kayak Rizky itu kenapa dia berakhirnya ada gerakan yang kedua membuat dia kartu merah, ya mungkin tadi dengan kepemilikan wasit yang ya mungkin merasakan ya ketidakadilan itu, jadi ada gerakan yang kedua dilakukan Rizky Ridho, akhirnya dia mendapatkan kartu merah. Itu menurut saya. Baik, wasit asal Cina Shen Yinhao yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Ilham, kepemimpinannya pada laga semalam ini juga kami pilih menjadi judul Mas Akmal, karena kita soroti, karena ini menjadi topik perbincangan hangat juga di kalangan masyarakat, pro kontra, begitu kontroversi, kemudian juga ada yang setuju dengan apa yang dikeluarkan keputusan termasuk juga kartu dan sebagainya oleh wasit ini, tapi ada juga yang marah termasuk Coach STY yang mengatakan bahwa sebaiknya wasit ini dipensiunkan saja, Mas Akmal. Ya, memang penggunaan VAR ini sebagai sebuah teknologi juga menghadirkan pro kontra, Putri, di mana keindahan sepak bola, misteri sepak bola sudah tidak ada lagi. Ketika dulu misalnya di 1986 VAR ini digunakan, kita tidak akan melihat adanya gol tangan tuan Maradona. Ketika era 90-an gol tangan VAR ini digunakan, kita tidak akan melihat Filippo Inzaghi mencetak gol banyak, Jurgen Klinsmann mencetak gol banyak, karena Inzaghi dikenal sebagai raja yang bisa mengalihkan orang untuk tidak offside. Sementara Klinsmann adalah raja diving. Nah, kalau kemudian dulu itu VAR digunakan, pasti mereka tidak akan bisa cetak gol banyak. Pasti akan di call oleh VAR untuk kemudian dijadikan ini diving, seperti halnya kasusnya Witan Sulaiman. Kita yang melihat sebagai penonton, kita menganggap bahwa Witan Sulaiman dilanggar. Tapi kemudian wasit VAR melihat situasinya lain, bahwa ini bukan pelanggaran. Nah, tapi ini upaya dari Witan Sulaiman untuk mengelabui wasit dengan melakukan diving. Itu kan penilaian wasit, istiadat wasit yang kemudian akhirnya tidak jadi tendangan bebas, dijadikan drop ball. Itu yang pertama kan. Yang kedua yaitu gol yang dicetakan oleh Ferrari gitu. Sekilas kita dikit doang kok gitu kan. Kalau seandainya tidak ada VAR, itu nggak akan kelihatan oleh wasit. Buktinya Shin Henho itu kan wasit sudah menyatakan itu gol. Ya kan, sama juga termasuk ketika kemudian Witan dilanggar, wasit asal Cina ini juga sudah menyatakan itu pelanggaran. Tapi call dari ruang wasit VAR inilah yang kemudian mengubah segalanya. Jadi saya melihat bahwa sekarang dengan penggunaan VAR, wasit tengah itu tidak mutlak memberikan keputusan sesungguhnya ada di belakang layar itu. Dan yang menarik adalah wasit VAR-nya ini sama ketika kita lawan Qatar, Sifikon Puudom yang asal Thailand. Jadi sehingga kemudian kita emosional, jangan-jangan ini Thailand nggak suka, nggak suka kalau kita bisa lolos jauh gitu kan. Ini kita akan bahas lebih lanjut lahirnya dan juga penggunaan teknologi VAR di sepak bola, terutama sepak bola modern ini memang memberikan perubahan yang begitu berarti, bahkan bisa mengubah peluang para pemain, mengubah sejarah, mengubah bagaimana jalan cerita dari sebuah negara dalam sebuah ajang, termasuk juga perjuangan dari Indonesia di Piala Asia U23. Tapi apa sebenarnya VAR ini? Apa keuntungannya, apa efeknya, dan juga bagaimana ini bisa mengubah jalannya cerita akhir pertandingan? Karena dengan VAR sepertinya semua harus serba presisi, tidak ada lagi cita-cita seperti legenda-legenda yang dikatakan oleh Mas Akmal. Tapi nanti kita akan bahas, kita akan mengulas lebih dalam lagi bersama narasumber berikutnya, akan menjelaskan lebih lanjut mengenai wasit VAR sesaat lagi.
Ya, betul sekali Pupi dan juga pemirsa. Sesaat lagi kita akan bahas bagaimana kemudian area dan juga kinerja dari wasit VAR ini bersama tentunya dengan narasumber yaitu Mas atau Bung Farizal Kahar yang merupakan asisten instruktur VAR dari PSSI. Sesaat lagi pemirsa. Ya, sudah hadir bersama kita Bung Farizal Kahar, ini merupakan asisten instruktur VAR dari PSSI, betul ya? Betul. Apa kabar Bung? Baik. Oke, nanti kita akan berbincang ya untuk membedah bagaimana sih kemudian hal-hal yang disoroti yang menjadi kontroversi juga di kalangan masyarakat. Tapi sebelumnya Bung, kita akan hadirkan informasi berikut ini. Bagaimana sih kemudian respon dari masyarakat ataupun istilahnya netizen lah ya pemirsa, yang kecewa tentunya dengan keputusan wasit Shen Yinhao dari Tiongkok pada saat laga dari Indonesia versus Uzbekistan. Kita hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, itu dia pemirsa tanggapan dari masyarakat, netizen, bahkan sejumlah tokoh-tokoh publik ini juga memberikan opininya ya bagaimana kemudian hasil dari laga Indonesia versus Uzbekistan. Tentunya juga hal yang menjadi disoroti adalah bagaimana keputusan dari wasit VAR yang dianggap mungkin ada yang pro, ada pun yang juga kontra. Kita akan langsung mendiskusikannya bersama dengan Bung. Ini bagaimana kemudian melihat, pertama ya kita lihat dulu komentar dari masyarakat tadi, banyak sekali responnya kecewa, bahkan banyak yang menghujat juga wasit VAR ini Bung. Ya, saya tahulah ini kan ekspektasi masyarakat tinggi ya. Ya. Tapi di dalam permainan VAR itu merupakan satu bagian dari permainan sepak bola. Sudah dimasukkan ke dalam komponen di official ya, berarti ada wasit, asisten wasit, wasit cadangan, VAR juga. Karena dia akan membantu wasit melihat-lihat di protokol VAR yang tidak terlihat oleh wasit. Ya, contohnya misalnya gol tidak gol, ya, penalti tidak penalti, terus direct red card perlu itu, terus mistaken identity, identitas yang salah apabila wasit salah memberikan kartu, dia mengintervensi di situ. Oke, gitu. Jadi sebenarnya jangkauan dari VAR ini kepanjangannya video assistant referee ya. Yes. Bagaimana sih sebenarnya jangkauannya untuk bisa sampai mempengaruhi keputusan dari wasit-wasit lain? Ini mungkin banyak masyarakat yang masih belum paham, Bung. Ya, jadi setiap kalau kita lihat di dalam pertandingan, ya setiap ada kejadian di dalam penalti area, wasit selalu menunggu informasi dari VAR. VAR ya? VAR ya. Baik itu penalti atau tidak penalti maupun gol ya. Tadi malam yang waktu kita lihat insiden gol kita oleh kita saksikan juga pemirsa di layar ya di belakang ya. Ini adalah gol pada menit ke-61 ya, Bung ya. Oleh Ferrari. Wasit itu menunggu dia informasi dari VAR, dan VAR itu VAR itu menginformasikan kepada wasit bahwa ini possible offside sebelum terjadinya gol, gitu. Karena di situ ada terlihat ya sedikit kaki pemain Sananta itu attacker ya sedikit melebihi second last defendernya pemain itunya lawan. Nah, di dalam offside itu ada 3 komponen yang harus dikuasai. Satu ya mencoba men-challenge, kedua preventing, mencegah, ketiga abstracting yang menghalangi. Nah, ini Sananta ya dianggap wasit itu mencoba men-challenge dari posisinya itu. Yang menentukan dianggap men-challenge atau tidak itu bagaimana penilaiannya itu? Penilaiannya itu dia nanti VAR memanggil on-field review. Oke, mengintervensi wasit. Referee I call into on-field review, melihat layar, wasit ke sana. Nanti dilihat nih, sebelum ada terjadinya gol sudah ada ya yang dia buat itu offside line terlihat itu. Kaki yang pemain attacker di sini si Sananta sudah berada sedikit lebih di depan. Dan ya Sananta itu mencoba juga men-challenge, bergerak untuk mendapatkan bola. Dari keuntungan situ makanya VAR menginformasikan pada wasit. Nah, wasit di situ ya dia melihat ya dari angle-nya bahwa dia di situ terlihat bahwa situ ada offside di situ. Makanya wasit agree sama intervensinya VAR di situ. Apakah itu keputusannya nanti di finalnya adalah pada saat wasit saja atau memang harus ada keputusan dari pihak-pihak lain sebenarnya? Tidak ada. Jadi wasit VAR mengintervensi, kan VAR itu video assistant referee. Dia memberikan informasi kepada wasit. Ini wasit ya,
sebelum terjadi gol ya ada offside. Dan yang kita sebut di VAR itu adalah APP, attacking position pace. Tahap-tahap sebelum terjadinya gol. Berarti tahap-tahap terjadi gol di situ ada macam misalnya foul atau enggak offside. Nah, di situ ada terlihat di situ sama VAR itu offside. Jadi ya VAR memanggil referee-nya on field review untuk melihat bahwa sebelum terjadinya gol ya pemain attacker dari Indonesia kakinya sudah melewati sedikit pemain defender. Itu jadi. Ini yang tentunya ini baru poin pertama lah ya dari sejumlah keputusan yang ini cukup diprotes lah oleh masyarakat Indonesia tentunya. Kita tentunya masih akan membahas lagi karena untuk keputusan pada gol yang dianulir pada menit ke-61 ini tentunya sangat mengecewakan masyarakat. Tentunya penonton tidak hanya itu tapi juga yang menyaksikan secara langsung pada saat itu. Ini kita akan langsung bergabung bersama dengan Mas Hendra ya. Mas Hendra ini langsung dari Qatar pada saat menonton laga yang berlangsung tadi malam. Mas Hendra apa kabar? Selamat malam waktu Jakarta, Mas. Selamat malam, Mbak. Iya. Selamat siang juga waktu Qatar. Oke, siang ya di Qatar ya. Mas Hendra, ini mungkin bisa flashback sedikit atau kilas balik sedikit pada saat pertandingan itu kan persis ya pada menit ke-61 gol dicetak, kemudian semua bersorak-sorai tapi akhirnya dianulir gol tersebut. Bagaimana mungkin bisa bercerita suasana di sana? Untuk suasana di sini pada waktu itu, meskipun ya para supporter kita merasakan kekecewaan, tapi ya kami akhirnya pun berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mendukung dan memberikan semangat terus-menerus kepada para pemain dengan memberikan yel-yel terus. Kami sebagai tim volunteer supporter Qatar, sehingga kita bisa memberikan motivasi, memberikan dukungan, memberikan semangat agar para pemain-pemain di situ juga selalu bermain dengan semangat, gitu Mbak. Ya pastinya ya dukungan tetap membara pada saat di sana. Tapi ini mungkin yang menjadi pertanyaan juga pada saat gol ke menit 61 itu akhirnya kan wasit ini memutuskan gol itu dianulir. Apakah mungkin dari penonton ataupun supporter yang hadir di situ juga akhirnya mengetahui bahwa memang keputusan dianulir itu karena apa? Lalu responnya seperti apa? Atau jangan-jangan bertanya-tanya? Iya, kami pun juga sebelumnya juga bertanya-tanya kenapa ini, tapi akhirnya kita tahu seperti itu ya, kita merasakan kekecewaan, para supporter kita udah senang, kita udah bangga. Tapi ya keputusan wasit seperti itu kita merasakan kekecewaan seperti itu, Mbak. Sempat adakah mungkin Mas situasi sempat menjadi mungkin tidak kondusif? Apakah dari supporter juga atau mungkin jangan-jangan dari pemain begitu ya, ataupun dari official juga di situ sempat terlihatkah? Bisa diceritakan? Untuk para supporter, kami yang dari sisi supporter Garuda Qatar di Indonesia, kita melihat meskipun ada kejadian seperti itu, kita tidak ada anarkis, kita tetap membawa nama baik Indonesia, sehingga kita tidak ada kata-kata anarkis seperti itu. Kita ya tetap selalu memberikan semangat, selalu memberikan dukungan. Saya sebagai pemegang drum juga, kami sebagai pemegang juga kita selalu memberikan dukungan secara terus-menerus, yel-yel terus, kita terus bernyanyi, sehingga memotivasi para pemain untuk terus bermain dengan lebih baik lagi. Luar biasa ya, semangat terus, semangatnya dijaga terus ya Mas ya, apalagi hari Kamis ini nanti masih ada laga-laga yang berlangsung. Oke, Mas Hendra terima kasih atas ceritanya, sudah berbagi cerita kepada kami pemirsa. Selamat siang waktu Qatar. Oke. Bung, ini tadi Mas Hendra sudah berbagi cerita ya. Penonton saja bertanya-tanya, penonton yang melihat secara langsung. Apalagi mungkin kita yang menonton tidak langsung di sana. Mungkin ada pengalaman ataupun cerita-cerita ya. Ini apakah sering ya, misalnya keputusan dari wasit VAR ataupun dari wasit ini dianulir misalnya golnya sehingga mengakibatkan penonton dan juga mentalitas pemain ini sangat terganggu? Ya, kalau VAR itu di belahan-belahan Eropa kan harus sudah biasa ya, karena kalau setelah wasit on field review menganulir sebuah keputusan ya, karena sudah terbiasa. Nah kita di Euphoria ini kan belum terbiasa, makanya
sekarang kita lagi mensosialisasi ya di liga kita nanti akan dipakai di championship ya, nanti kita akan sosialisasi VR itu dan akan terbiasa setelah kita terjun langsung semua VAR terlibat di situ. Oke, tapi sebelumnya apakah sudah pernah ada juga histori seperti ini ya, Bung ya? Ada kejadian. Kecewa juga begitu penonton, pemain ya, juga jadi ngaruh kan mentalitasnya. Saya ingat itu pertandingan antara Brazil kalau nggak salah itu ya di menit berapa. Jadi tahun berapa itu, Bung? Kalau nggak salah saya mungkin ya Piala Dunia mungkin di bawah bukan ini di under 20 lah ya. Tapi ketika itu ada pemain defender Brazil ya dengan sengaja dia menghalangi, menarik sedikit pemain lawan yang directionnya arahnya mau ke gawang. Sedikit saja pemain itu jatuh. Nah, wasit langsung ya diintervensi, wasit memberikan kartu, ya langsung itu VAR memberikan informasi bahwa ini adalah ya dog show kalau di peraturan sepak bola, denying goal scoring opportunity, yaitu menggagalkan kesempatan peluang gol yang jelas. Jadi arah bola itu sudah ke gawang, mau dibawa sama strikernya. Tapi pemain ini dengan sengaja menghalangi, ya tidak memainkan bola. Dia sudah berusaha untuk attempt play the ball atau challenge by the ball, dia hanya menghalangi. Itu wasit sudah bertindak di situ. Lalu kemudian sama situasinya ya, supporter, pemain ini juga bertanya-tanya bahkan protes begitu. Iya. Jadi pertandingan yang saya lihat tadi malam di Indonesia sama kalau kita compare dengan yang di Korea Selatan kemarin itu. Wasit melihat Korea menginjak, ada satu kan langsung direct red card ya. Terus ada pemain Korea yang menciptakan gol offside karena intervensi VR juga itu. Nah, terus di ini tendangan penalti ya. Ada encroachment by goalkeeper. Kiper maju dulu sebelum ditendang. Nah, itu VR tuh yang bisa ini yang mengintervensi wasit. Nah, akhirnya kan Hapner itu diulang kembali, itu dia. Itu fungsinya kan. Itu fungsinya ya. Kita akan hadirkan juga pemirsa profil langsung dari wasit Shen Yinhao yang pemirsa tentunya juga sudah tahu karena ya dianggap kontroversial, bahkan keputusan ini merugikan masyarakat Indonesia, bahkan sempat dihujat begitu ya Bung ya. Ini kita hadirkan pemirsa untuk Anda, merupakan wasit yang bernama Shen Yinhao, pemirsa. Ini lahir di Shanghai, Cina, wasit asal Cina. Dan kemudian juga usia ini masih terlampau muda ya begitu ya Bung ya, masih usia 37 tahun maksud kami. Dan untuk lisensi FIFA-nya ini sudah dari tahun 2018. Ini apakah Bung ini juga sudah mengetahui profil ataupun track record ya dari Shen Yinhao ini? Kalau tadi kan sebenarnya narasumber Bung Akmal ini juga sempat membahas ya mengenai dia. Kalau biasanya kalau di penugasan sekelas FIFA AFC itu profil wasit ini wasit siapa yang bertugas sudah di-share gitu. Jadi orang akan mengetahui. Nah, kalau kita lihat juga ini Bung, ini kan ada sebenarnya keputusan yang merugikan timnas U23 di Piala Asia U2024. Satu tadi membatalkan pelanggaran di area kotak penalti. Kemudian gol Ferrari di menit 61 dianulir. Kartu merah Rizky Ridho ini juga sempat viral sekali ya Bung ya. Kartu kuning untuk Shin Taeyong juga. Tapi kemudian tidak hanya di 2024 tapi juga di 2023 ternyata ini wasit yang sama juga pada saat Indonesia laga melawan Kamboja di SEA Games 2023 memberikan penalti kontroversial untuk Kamboja. Saya boleh minta tanggapan langsung dari Bung, bagaimana nih Bung? Kalau saya sih dari teknisnya ya, semalam kalau saya lihat dari pertama yang krusial itu ada tiga eksiden di dalam situ. Pertama membatalkan gol itu ya, itu sudah benar diintervensi sama VR. Terus pelanggaran yang dilakukan di area penalti ya, VR juga melakukan itu ya. Wasit itu dia meniup decisionnya pelanggarannya di luar, diambil di luar. Tapi VR dia possible penalty. I recommend you to on-field review. Nah, setelah di sana baru mereka lihat sama-sama bahwa pemain defendernya Uzbek dia clear ya, attempt play the ball, memainkan bola. Ya, jadi dia sudah memainkan bola baru witannya terbentur. Jadi menurut wasit VR itu tidak terjadi pelanggaran karena di situ
attempt play the ball, pemain defendernya ini yang bisa kita lihat di sini. Bola diambil ya, dimainkan ya. Jadi bola, andainya kemarin itu dia menyentuh Witan dulu, itu baru penalti masuk. Kayak gitu. Jadi dia clear ambil bolanya, tersentuh bolanya oleh dia. Makanya lihat dia di sini. Nah itu ya diambil sama bolanya ya, diambil sama bolanya di situ. Jadi terlihat di situ ya bahwa intervensi VAR di situ menyatakan bahwa ini possible offside. I recommend you to on-field review. Datanglah dia ke sana karena wasit memberikan pelanggaran di luar area penalti. Masuk karena dia subjektif kan. Masuk ke sana. Nah, di situ dilihat bahwa oh iya di sini pemain defender Uzbek itu clear ya, attempt play the ball, clear bolanya ya. Jadi wasit memberikan bahwa tidak terjadi apa-apa. Dimulai dengan apa? Drop ball untuk penjaga gawang. Itu dia. Nanti usai jeda, Bung, kita juga akan semakin memperdalam lagi. Nanti Bung Farizal ini juga bisa bergabung bersama dengan rekan Putri Viola dan juga dengan sejumlah narasumber. Pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi bersama dengan Putri Viola dan juga sejumlah narasumber untuk Anda. Ketika teknologi VAR belum diberlakukan dalam sebuah pertandingan sepak bola, wasit saat mengeluarkan keputusan, memberikan hukuman, memberikan kesempatan penalti atau apapun itu hanya berdasarkan dengan pandangan matanya saja, pengamatannya saja, apa yang bisa dilihat oleh matanya, yang kasat mata yang terjadi di lapangan. Dan itu semua memang ada keterbatasan, ada masalah sudut pandang dan bahkan mungkin sudut pandang wasit berbeda dengan penonton, dengan para supporter yang kemudian juga banyak protes kepada wasit. Nah, untuk mengklirkan semuanya seiring dengan perkembangan teknologi, kemudian teknologi VAR ini diaplikasikan ataupun juga digunakan dalam sepak bola sehingga kemudian apa yang kita tahu ini dalam 2 pertandingan terakhir saja saat berhadapan dengan Korea Selatan, kemudian juga dalam partai semifinal berhadapan dengan Uzbekistan, pertandingan yang dilakoni oleh timnas U23 banyak sekali hal-hal hasil-hasil yang begitu bergantung dengan VAR. Pada saat berhadapan dengan Korea rasanya kita diuntungkan dengan teknologi VAR ini, tapi pada saat berhadapan dengan Uzbekistan rasanya kita dirugikan. Nah, saya ingin kembali menegaskan mengenai hal ini dengan narasumber yang tadi juga berbincang dengan Agita. Sudah bersama saya yaitu Pak Fahrizal selaku asisten instruktur VAR PSSI. Pak Fahrizal, ini kan jadi perdebatan. Netizen ini begitu marah terhadap wasit VAR ataupun juga wasit asal Cina ini yang sebagai pengadil lapangan. Tapi Pak Fahrizal, saya akan tegaskan kembali, konfirmasi kembali, apakah betul keputusan-keputusan yang dilakukan, yang dibuat baik oleh wasit VAR ataupun juga wasit asal Cina kemarin, semalam? Ya, tadi malam itu pertandingan ada 3 poin crucial insiden ya yang membuat masyarakat kita lah ya terlalu emosi ya. Pertama itu ketika Witan ya dilanggar di situ, terus kedua masalah gol yang dianulir, ketiga masalah Rizky Ridho. Kartu merah, betul. Ya, jadi kalau dari segi VAR ya dia mengintervensi wasit itu kalau di protokol VAR dia mengintervensi wasit goal no goal. Tadi malam goal no goal berarti ada gol di Ferrari, ya kan? Nah, goal no goal kita masuk lagi ke EPP-nya. Maksudnya tahap-tahap sebelum gol itu terjadi kesalahan apa sih? Nah, dia harus keluar di situ. Jadi sebelum gol ada kejadian apa? Misalnya foul dilakukan oleh pemain defender atau bertahan atau attackernya sekalian. Nah, sekarang ada offset. Nah, di situ ada offset di situ terlihat bahwa di situ ada offset. Nah, offsetnya kalau di VAR dia mengintervensi offset interfering with an opponent, mengganggu lawan. Nah, dari malam ya di dalam kita lihat di garis line itu posisi Sananta kakinya sedikit lewati second last defendernya pemain Uzbek. Dan itu memang kelihatan kalau pakai teknologi VAR. Ya. Kalau kasat mata tidak akan kelihatan gitu. Terlihat karena VAR dia akan membuat garis offside. Dia ada garis offside-nya. Nah, di situ terlihat bahwa Sananta kakinya sudah melebihi sedikit dan dia mengintervensi mencampuri, mengganggu lawan. Ya, dengan cara men-challenge, mau men-challenge. Nah, di offset di situ ada 3 ya, di interfering with an opponent itu ada 3, men-challenge, preventing dan obstruction, menghalangi ya dan mencegah. Nah, di situ. Nah, masuknya ke dalam itu VAR semalam itu
Ramadan Sananta itu men-challenge. Masuk ke kategori men-challenge. Oke, baik. Ya, jadi di situ terlihat intervensi VAR. Makanya VAR setelah gol tadi di protokol VAR mengintervensi. Makanya lama tadi kan. I recommend you to on-field review, melihat nih bahwa sebelum gol terjadi kejadian ini. Baik. Tahapnya tuh APP, attacking position pass lah itu. Iya, ini salah satu contoh poin pertama dari 3 poin yang begitu krusial menjadi keputusan wasit semalam, Mas Akmal. Tapi ya itu tadi, masyarakat memang masih mungkin masih belum mendapatkan informasi lebih jauh lagi bahwa memang dengan adanya teknologi VAR semuanya harus begitu presisi, semuanya begitu detail. Yang menurut kita nggak offset, tapi menurut VAR berkata lain. Iya, kan jadi masyarakat menilai dengan persepsi. Sementara wasit dan juga wasit VAR menilai dengan regulasi, gitu kan. Itu yang membedakan. Jadi kita persepsi kita, ini nggak offset, persepsi kita. Tapi regulasi kemudian menyatakan seperti yang tadi sampaikan Bang Farizal, itu offset. Ada challenge the ball yang dilakukan oleh Ramadan Sananta, walaupun misalnya saya tadi bercanda, jari telunjuk kita ini, kuku kita sedikit lewat garis itu akan ketahuan gitu. Artinya sepak bola ini kan semakin detail. Putri, kita bicara evolusi tentang aturan-aturan teknologi. Sebelumnya kan kita pakai cara yang alamiah berdasarkan pandangan wasit. Kemudian terjadilah yang gol-gol yang kemudian dianggap tidak gol, misalnya perang Lampard di Piala Dunia 2010. Tapi sebelumnya untuk mencegah agar wasit bisa mengambil keputusan secara objektif dan cermat, dilakukannya wasit tambahan, wasit 5. Awal-awal seperti itu kan. Tapi wasit 5 dianggap belum efektif. Munculnya goal line teknologi gitu kan, ketika kasus Lampard itu. Goal line teknologi pun dianggap belum objektif lagi karena hanya yang dinilai hanya di area gawang, apakah itu gol atau tidak gol. Maka kemudian muncullah yang teknologi baru yang namanya VAR. Jadi ini kan kemajuan teknologi yang harus kita terima. Bukan mustahil nanti 10-20 tahun ke depan bisa jadi pemain dipakein chip gitu kan, seperti MotoGP gitu kan, sehingga kemudian kemana apapun yang dia lakukan dia bisa direkam. Jadi nggak bisa ada lagi tuh yang iseng-iseng kemudian narik baju, nginjek lawan atau apa yang curi-curi seperti itu, nggak bisa lagi tuh. Model-model Ilham Jayakusuma yang dulu misalnya sebagai striker nakal memsayur pemain belakang dengan sikut sedikit, kemudian dengan tarik-tarik bajunya atau injak sepatunya, udah nggak bisa lagi. Ilham Jayakusuma kalau ada VAR dulu nggak bisa jadi top scorer Liga Indonesia itu 2 kali. Iya, Bang Ilham, gimana Bang yang melihat ini teknologi VAR mengubah segalanya, mengubah bagaimana kemudian para pemain ini harus melakukan perannya di lapangan dan nggak ada lagi para pemain nakal, harus betul-betul taat regulasi, Bang Ilham. Lagi ya Mbak Putri, untuk VAR ini memang ada untung dan ruginya ya buat sebagai pemain bola. Satu sisi memang untuk diving pemain-pemain dulu ya, termasuk saya lah, mungkin Bung Akmal tahu itu, ya kan? Jadi tidak ada lagi diving ketahuan. Terus mungkin satu lagi bermain kacamata dan lainnya. Di satu sisi juga ya kembali lagi VAR ini bisa memberikan bantuan terjadinya gol ataupun tidak, membantu wasit juga. Tapi kan tetap saja keputusan itu ada di wasit tengah, yang saya rasa ya kan, terlihat kejadian memang seperti Witan tadi yang dibicara sama asisten referee kita, ya kan, dari PSSI, ya kan, kembali lagi akhirnya ada keputusan mutlak ada di wasit tengah, ya kan, termasuk juga regulasinya juga. Jadi mungkin kedepannya ya lebih banyak lagi sosialisasinya ke pemain, ya ke pemain-pemain kita. Insya Allah itu akan lebih bagus ke depannya. Baik. Sepak bola kita. Baik. Ya, ini juga kita masih bersama dengan Mas Hendra, warga negara Indonesia di Qatar yang sangat luar biasa semangatnya, Garuda Qatar begitu namanya, yang berbondong-bondong ke stadion, meramaikan stadion, bikin merah putih stadion Al Nasser bin Khalifah. Kemudian juga ini kalau tadi saya dengar suara ceritanya adalah Mas Hendra ini yang kemudian membawa drumnya begitu ya Mas ya, yang mukul drumnya sepanjang pertandingan ya. Mas Hendra, masih semangat nggak kemudian memberikan dukungan untuk timnas kita pada saat berhadapan dengan Irak pada hari Kamis nanti? Iya, tentu Mbak, kita itu selalu mendukung timnas dari awal, senior sampai sekarang U23 AFC di Qatar ini kita selalu mendukung totalitas itu tanpa batas Pak. Mbak, kita mendukung timnas Indonesia sampai saat ini. Top. Jadi kita warga Indonesia itu bangga
selalu mensupport timnas Indonesia dan kita tuntaskan sampai akhir, Mbak. Baik. Kita selalu support. Itu dia, totalitas tanpa batas. Masih takut nggak dikecewain lagi sama VAR di pertandingan nanti saat berhadapan dengan Irak, Mas Hendra? Kita tentu di sini para supporter, para pemain, insya Allah tidak akan ada istilah takut sama sekali. Meskipun kita bertanding, kita bermain adu mekanik dengan supporter tim-tim lain, kita tidak pernah takut, Mbak. Kita sebagai Garuda Qatar, pendukung timnas Indonesia, kita tidak pernah takut. Gitu, Mas Hendra, support seperti apa yang ditunjukkan oleh Mas Hendra dan rekan-rekan di Qatar sana untuk bisa mendukung bangkitnya kembali timnas kita setelah kemarin kalah, supaya bisa bounce back, semangat lagi menghadapi pertandingan perebutan tempat ketiga, Mas Hendra? Ya, kita di sini setelah kemarin ada kekalahan dari pertandingan tersebut, kita sebagai tim volunteer, kita punya grup tersendiri, Mbak, namanya itu volunteer militan yang ada di Qatar. Di situ kita selalu diskusi, selalu kita buat planning dengan matang. Untuk alat-alatnya juga, kita di situ juga ini, Mbak, ada perizinan ya. Jadi kita harus di situ semaksimal mungkin kita bawa drum, kita di sini bersorak-sorak lagi nanti ke depannya di tanggal 2, kita memberikan semangat yang lebih keras lagi, memberikan support untuk para pemain biar lebih semangat lagi. Baik. Itu, Mbak. Baik, Mas Hendra, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya di siang hari waktu Qatar untuk bisa berbincang dengan kami. Jam 3:15. Baik, siang menjelang sore. Terima kasih waktunya. Salam ya buat para supporter semua di sana, buat Garuda Qatar. Semoga selalu semangat, apalagi nanti di pertandingan terakhir berhadapan dengan Irak. Semoga Indonesia bisa bawa pulang ini tempat ketiga tentunya. Mas Hendra, terima kasih sekali. Ya. Yang lainnya tentunya narasumber Bang Ilham masih bersama saya, kemudian Pak Farisal, Mas Ahmad juga masih bersama saya. Kita lanjut di segmen berikutnya, termasuk juga nanti akan ada rekan kami yang keliling-keliling Jakarta dan juga menanyakan pendapat masyarakat terhadap kinerja wasit pada saat pertandingan semalam. Sesaat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak Farisal, sepertinya kalau kita lihat para pemain kita ini apakah memang sudah mengetahui betul seperti apa itu VAR, seperti apa teknologinya, sehingga kemudian mengetahui dan juga bisa mawas diri setidaknya, tidak ada lagi dia berencana untuk main nakal, tidak ada lagi kemudian berencana untuk mengerjai lawannya, dan juga mungkin lebih tahu positioning saat berada di depan gawang seperti apa, sehingga kemudian berjaga-jaga tidak akan offside dan sebagainya. Apakah pemain kita punya cukup teredukasi mengenai ini? Ya, untuk VAR ini mungkin termasuk baru ya di Indonesia, baru mau kita gunakan di Championship nanti ya. Kita coba di Championship 4 besar di Liga 1 dan kemungkinan musim depan kita sudah akan menggunakannya. Nah, di situ ya VAR kan punya protokol tadi yang saya sebutkan tadi ya. Jadi di situ VAR akan mengintervensi ya kejadian-kejadian. Nah, kalau misalnya pemain ya tidak mengetahui apa yang dilakukan itu salah atau tidak, ya berdasarkan misalnya tidak ada VAR, wasit tidak melihat, dia menyikut misalnya, dia menyikut pemain dengan tidak memainkan bola kan, ya dia hanya mau mencelakai pemain. Nah di situ peran VAR di situ untuk balance biar adil lah. Kalau misalnya wasit tidak melihat, mata wasit ada di situ karena VAR itu masuknya ke sudah asisten referee yang membantu referee di room untuk melihat kejadian-kejadian yang tadi yang saya sebutkan. Dia akan mengintervensi kalau ada 4 kejadian krusial di situ terlihat ya, direct red card, goal no goal, penalti no penalti, ya mistaken identity, memberikan identitas, memberikan ini kartu yang salah, memberikan salah identitas. Nah itu dia akan mengintervensi dan on-field review. Berarti VAR hanya bisa digunakan untuk mendeteksi ataupun juga memeriksa ulang 4 kejadian itu saja, 4 perkara itu saja? Ya, 4 kejadian. Kalau yellow card, dia tidak bisa mengintervensi wasit. Itu decision wasit. Wasit punya decision. Ya, tapi misalnya wasit kalau kasih seorang di tackle, wasit kasih yellow card, tapi menurut VAR itu potensinya possible red card, VAR bisa manggil.
Oke, gitu. baik. Ya. Ini sama kasusnya dengan Ivar Jenner. Ivar Jenner kan 2 kali kartu kuning, ya kan? Kartu kuning pertama, kartu kuning kedua itu kan decision wasit. Sehingga banyak orang yang menganggap wah ini kita dikerjain sama wasitnya nih. Karena itu decision wasit lain dengan Ramadan Sananta. Dia kasih kartu oleh wasit. Wasitnya sudah kasih kartu, tapi VAR melihat ada kejadian yang lebih membahayakan dari kartu kuning ini. Makanya kemudian on review oleh wasit yang pada akhirnya jatuh kartu merah. Sama dengan Lee Jun-yun itu kan, pemain Korea Selatan. Jadi sebenarnya banyak hikmah yang kita dapat dari pertandingan Piala Asia ini. Di tengah kita akan menggunakan VAR nanti di Liga 1. Sampai gitu kan. saya tahan sampai di situ. Mengenai hikmah-hikmahnya apa saja, nanti Mas Akmal bisa cerita lebih lanjut. Karena tadi sempat juga pemirsa pada saat jeda ini Mas Akmal mengatakan penting loh pemain ataupun juga klub dan sebagainya official mengerti tentang VAR, karena jangan-jangan untuk semua hal yang terjadi di lapangan mintanya VAR, minta apa-apa dikit-dikit VAR, padahal tidak, hanya 4 hal saja yang bisa diperiksa, ditentukan oleh VAR. Nanti kita bicara lebih lanjut lagi, tapi sebelumnya saya bawa Anda tuh bisa mendengarkan bagaimana suara masyarakat mengenai pertandingan semalam, terutama masalah kepemimpinan wasitnya. Bersama rekan kami Leonardo, silakan Leonardo. Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Memang pasca kalahan tim nasional Indonesia U23 malam hari tadi kontra Uzbekistan dengan skor 0-2, langkah Indonesia untuk merebut tiket Olimpiade Paris musim panas 2024 ini memang sedikit terjal karena Indonesia gagal langsung memastikan dengan lolos ke final. Dan tentunya laga semalam ini disaksikan oleh jutaan pasang mata masyarakat Indonesia yang menyaksikan langsung bagaimana perjuangan Garuda Muda dihentikan oleh tim kuat Uzbekistan pada babak semifinal. Namun yang menarik pemirsa, seperti apa tanggapan mereka terkait laga semalam? Sudah bersama dengan kami salah satu masyarakat Indonesia yang akan kami tanyakan terkait bagaimana tanggapannya dalam hasil kekalahan Indonesia semalam. Selamat malam Mas Zul. Mas Zul, kepada pemirsa boleh disampaikan kalau dari pandangan Mas Zul yang nonton timnas semalam itu gimana performa Indonesia meskipun kalah? Kalau dari pandangan saya semalam sebagai pengamat sepak bola Indonesia dan penikmat sepak bola Indonesia, kalau pertandingan dari semalam Indonesia Uzbek tuh menurut saya sedikit kurang lah. Permainannya tidak hidup dan passing-passingnya banyak yang salah. Waktu kita lihat dari pertandingan Indonesia Korsel perempat final, kita sempat optimis Indonesia bisa nih lawan Uzbek nih. Ternyata waktu lawan Uzbek kita udah nggak tahu ya, mungkin dari kata Coach Sintayong udah gugup dari awal. Dari kita lihat juga banyak passing yang ya miss gitulah. Habis itu dari keputusan wasit mungkin ya ada yang jengkelin lah. Waktu dia ngecek VAR pertama nih penalti atau kagak nih atau free kick. Ternyata malah dicek malah jadi open play doang. Kagak ada apa-apa. Nggak ada free kick, kagak ada penalti. Jadinya mungkin itu yang disayangkan. Kalau untuk VAR yang cek kedua golnya Ferrari nih, menurut gue sih ya emang offset sih kalau dari gue yang lihat ya. Maksudnya dari replaynya dari VAR-nya juga menurut gue sih masih offset itu. Kalau untuk yang kartu merah gimana tanggapannya Pak? Kartu merah itu ya agree to disagree lah. Maksudnya 50-50 kan itu niatnya emang clears bola tapi kakinya nggak sengaja nih kena pemain Uzbeknya. Jadi ya 50-50 menurut gue sih Bang. Oke. Harapannya buat timnas di perebutan juara ketiga atau mungkin playoff, harapan dan targetnya gimana kalau dari Abang sendiri? Kalau saya sih lihat lawan Irak ya Bang, besok optimis sih bisa lolos lah, paling nggak ya juara 3 Olimpiade gas. Oke, Mas Zul, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya di Velodrome sini. Dan selanjutnya saya akan bergeser ke salah satu warga lainnya dengan Mas Tama. Mas Tama, sama seperti Mas Zul tadi, kalau dari laga timnas yang Mas tonton semalam, gimana tanggapannya? Tanggapannya ya, kalau untuk dari segi permainan itu sebenarnya sih yang mengaruh itu lini penyerangan kita ya. Nggak hadirnya Rafa di lini penyerangan kita yang digantikan Sananta itu sebenarnya ngaruh banget karena kita nggak bisa buka ruang untuk serangan kita dari sayap kiri dan kanan. Jadi Marcelino sama Witan tuh susah untuk masuk ke dalam gitu kan ya. Oke, kalau tadi sempat disinggung soal kinerja wasit, gimana tadi agak setuju soal agak sedikit 50-50 soal kartu merah. Tapi kalau Mas sendiri tanggapannya soal kartu merah Rizky Ridho, kapten timnas gimana? Soal kartu merah itu gua nggak setuju banget sebenarnya ya. Karena itu dari Ridho itu sebenarnya dia udah nge-clear duluan sebenarnya. Dari sebelum kakinya nyentuh bagian tubuh dari pemain Uzbek. Sebenarnya kan kakinya udah nyentuh bola duluan gitu kan, udah nge-clear bola duluan. Dan yang ngedatengin badannya itu kan sebenarnya pemain Uzbek sendiri gitu kan. Bukan kakinya si kapten kita sendiri gitu yang nyentuh badannya pemain Uzbek gitu. Oke. Artinya kalau soal optimisme, masih optimis gak nih di laga berikutnya? Kalau optimis, kalau untuk target sebenarnya harus lolos ya.
Jadi kalau untuk harapan sih sebenarnya saya nggak punya harapan. Sebenarnya ini untuk pesan aja untuk timnas Irak aja ya. Irak kan ya. Untuk timnas Irak, kalian lebih baik packing dari sekarang karena lawan kalian tuh King Indo. Menyala bosku. Biasa, percaya diri sekali. Terus tadi adalah tanggapan, terima kasih Mas. Tanggapan dari dua masyarakat Indonesia terkait performa Indonesia semalam. Satu agak 50-50 dengan keputusan wasit soal kartu merah, namun warga lainnya justru berseberangan dengan keputusan wasit soal kartu merah untuk Rizky Ridho. Namun yang jelas keduanya ini optimistis bahwa langkah Indonesia untuk melaju ke Olimpiade musim panas 2024 ini belum selesai. Karena setidaknya masih ada jalur melalui perebutan tempat ketiga kontra Irak yang juga kalah di semifinal kontra Jepang. Ataupun sekalipun Indonesia kalah, tim nasional Indonesia U23 ini masih punya peluang melalui babak playoff dengan kontinen asal Afrika, tim nasional Guinea U23 yang nantinya akan memperebutkan satu tiket di Olimpiade musim panas 2024 yang akan berlangsung di Paris tahun ini. Sementara demikian, Putri Viola, saya kembalikan lagi ke Anda di studio. Terima kasih sudah membawa kita mengetahui bagaimana komentar dari masyarakat. Yang terakhir tadi seru, Pak Farizal, Mas Akmal, begitu kan, menyala bosku. Irak udah buru-buru packing aja, cepat-cepat kembali ke negaranya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana kans Indonesia saat berhadapan dengan Irak, dan juga ini salah satu kesempatan untuk bisa mengamankan tiket berlaga di Olimpiade Paris 2024. Sesaat lagi. Seperti dikatakan oleh salah seorang supporter tadi, menyala bosku, menyala juga semangat dari pasukan timnas kita, timnas U23 saat berhadapan dengan Irak pada Kamis malam insya Allah digelar. Ini merupakan perebutan tempat ketiga sekaligus juga upaya untuk bisa mengamankan tiket berlaga di Olimpiade Paris 2024. Jadi sudah waktunya deh move on deh, lupakan kekalahan yang kemarin. Waktunya kita untuk bangkit dan kita tunjukkan sama kok seperti pada saat kalah dari Qatar dengan keputusan wasit yang dinilai kontroversial, kemudian bisa meraih kemenangan atas Australia. Itu yang kita harapkan. Nah, kalau nanti kemudian Indonesia ini bisa berhasil mendapatkan tiket berlaga di Olimpiade, kira-kira akan ada di grup mana, di pot mana, lawan-lawannya siapa saja? Kami sajikan datanya untuk Anda. Baik, kami bawa Anda untuk bisa melihat ini adalah pembagian dari grup di Olimpiade Paris 2024, cabang olahraga sepak bola. Olimpiade Paris berlangsung 26 Juli sampai 11 Agustus 2024. Grup A ada Prancis, Amerika Serikat, inilah dia playoff AFC 4 versus Guinea. Kalau nanti ternyata Indonesia ini kemudian tidak bisa mendapatkan tiket, kalah dari Irak, ada satu kesempatan lagi untuk bisa mendapatkan tiket berlaga di Olimpiade dengan berhadapan dengan Guinea yang juga merupakan peringkat 4 di Konfederasi Afrika. Maka kalau Indonesia berhasil meraih kemenangan, maka tempatnya di sini, di grup A. Begitu ya Mas Akmal ya. Lawannya Prancis, Amerika, dan Selandia Baru, Mas Akmal. Ya, ini sebenarnya grupnya yang bisa dibilang buat Indonesia ya, kalau masuk grup ini misalnya lebih ringan sih, karena Selandia Baru mungkin kita bisa bersaing dengan Selandia Baru ya. Kemudian Amerika Serikat, kalau usia mudanya tidak begitu luar biasa, paling yang berat ya Perancis gitu. Artinya kita kalau bisa lolos itu kita bisa bersaing di grup ini untuk 4, tapi kan kita nggak mau 4, kita mau 3. Itu dia. Ya kan, peringkat 3, karena peringkat 3 udah otomatis kan. Kalau peringkat 4 kemudian harus playoff lagi, kita kan juga tidak tahu kekuatan Guinea seperti apa. Plus fisik akan semakin terkuras karena mainnya tanggal 9 kan. Ya, 9 main Mei, di Paris 9 Mei, pulang selesai dari Piala Asia harus jalan lagi kan. Nah, ini yang kemudian bisa mungkin merusak konsentrasi pemain karena sudah kelelahan terlalu lama sudah di luar negeri, pemain juga ada rasa jenuh. Jadi kita tuntaskan aja peringkat 3 karena peringkat 3 kemungkinan akan ketemu lawan yang seru. Mas recovery nggak ideal kalau memang ada di peringkat ini ataupun juga mendapatkan kesempatan ini. Kita akan kembali loncat, kita akan bergeser menuju ke grup berikutnya, grup B. Siapa penghuninya? Baik, inilah dia grup B di ajang Olimpiade Paris, cabur sepak bola. Ada Argentina, ada Maroko, ada AFC 3, ada Ukraina. Kalau Indonesia bisa kalahkan Irak dan juga mendapatkan tempat ketiga sekaligus tiket Olimpiade, tempatnya di sini dong Mas Akmal ya. Lawannya Ukraina, Maroko sama Argentina. Iya, ini akan berat sekali ya lawan-lawannya ini ya. Kalau kita lihat Argentina gitu kan, kemudian pernah juara Olimpiade, ada Maroko yang selama ini kemarin di Piala Dunia jadi salah satu tim yang kuda hitam ya seperti Indonesia yang bikin kejutan dan pembinaan usia muda mereka juga cukup bagus. Ukraina termasuk kan lagi bagus-bagusnya usia muda mereka.
Amerika juga. Artinya nih lawan yang berat sebenarnya gitu. Tapi menurut saya ya tuntaskan, lebih baik kita ketemu lawan yang berat sekalian agar kita dapat pengalaman bertanding di Olimpiade dengan hasil yang bagus. Jadi gini Putri, kita ingat waktu kita tampil terakhir di Olimpiade pada Olimpiade Melbourne 1956, 58 tahun lalu. Kita bertemunya dengan Rusia. Rusia ketika itu dibela oleh Lev Yashin kan, kiper terbaik dunia ketika itu. Kita ada Mauli Saelan, ada Ramang, ada Ramlan Yatim. Tapi kita bisa bersaing dengan nama besar, kita berani, akhirnya imbang 0-0. Kemudian diulang lagi pertandingannya, tapi kita kalah 4-0. Tapi itu udah perempat final. Artinya itu adalah prestasi yang sangat luar biasa. Kita bisa ketemu dulu kan masih senior kan, bintang-bintang dunia. Kalau sekarang kan kita akan bertemu dengan pemain-pemain muda yang calon, ya kan, calon bintang masa. Karena U23 ini sebenarnya sejatinya sudah pemain senior yang kemudian sedikit didorong ke bawah untuk ikut sebuah event namanya Olimpiade. Nah, di final Piala Asia kan juga tentunya nanti di partai final, partai puncak mempertemukan yaitu Uzbekistan berhadapan dengan Jepang. Yang ada di peringkat kedua yang kalah dalam partai final ada di grup C nanti nih pemirsa, menghuni grup ini. Nanti lawannya bakal ketemu Spanyol, kemudian juga Mesir, Republik Dominika. Begitu ya Mas Akmal? Betul, ini kan antara Jepang atau Uzbekistan yang ada di sini gitu kan. Dan kalau kita lihat Spanyol, kemudian Mesir, ini juga sebenarnya Spanyol yang lebih difavoritkan di grup ini kan. Kalau kemudian masuk Jepang atau Uzbekistan bisa jadi dia bersaing dengan Mesir dan Republik Dominika. Baik, kita akan menuju lagi geser grup berikutnya, kita lihat. Saya sebenarnya berharap Indonesia ada di grup ini gitu. Spanyol, Mesir, Republik Dominika. Bukan di grup C, di grup yang terakhir ini. Di grup, di grup yang berikutnya ini, oke. Seperti apa grup terakhir ini, grup D? Ini tadi harapannya Mas Akmal, kalau kita memang tadinya menjadi juara, begitu kan? Kita ada di grup ini, kita ketemu Israel. Ada luapan emosi di sana, dramanya beda lagi. Ada cerita masa lalu yang akan kembali menguras emosi kita. Ketemu Israel, Mali, kemudian juga Paraguay. Andai kan kita juara ya kan? Betul. Akan jadi pertandingan luar biasa buat Indonesia. Betul. Pemenang partai final Piala Asia U23 antara Jepang dan Uzbekistan nanti akan menempati grup ini, grup D, lawannya Paraguay, Mali, Israel. Nah, Bang Ilham, melihat kans Indonesia berhadapan dengan Irak tanpa diperkuat nanti Kapten Rizky Ridho, seperti apa menurut Bang Ilham? Ya, saya kira untuk pengganti Rizky Ridho ada sedikit ada mungkin terkendala ya pemain belakang kita, tapi mungkin dengan permainan seperti lawan Yordania, penuh disiplin, kompetitivitasnya bagus, transisi bagus, saya yakin lawan Irak pun kita bisa atasin kalau seperti main Yordania, karena ikutin instruksi pelatih seperti itu, Pak Putri. Ya. Tapi mungkin kalau kemarin kita lihat ya mungkin memang tadi yang saya bilang satu faktor yang memang kita defend. Tidak ada salahnya kita tactical defend walaupun position bubble kita kalah, tapi secara permainan ya kita banyak tim-tim yang mengandalkan counter attack membuahkan hasil, akhirnya menang. Tapi ya mungkin satu tadi saya bilang faktor ya Rafael pegang bola yang kuat ya kan, itu salah satu yang menjadi masalah mungkin. Baik, bisa menampilkan performa seperti itu saat berhadapan dengan Qatar di laga pembuka. Bisa pesta gol ke gawang Yordania. Ketika lawan Irak, sama lah ya kira-kira Irak, Qatar, Yordania seperti apa Mas Akmal? Kalau kita lihat hasil pertandingannya, Irak ini hampir mirip dengan Indonesia. Irak partai pertama kalah kan dengan Thailand lagi kan, 2-0. Kita kalah dari Qatar, kemudian dia menang 4-2 lawan Uzbekistan, kita menang 1-0 lawan Australia. Dia menang kemudian 2-1 melawan Arab Saudi, kita juga menang ya 4-1 lawan Jordania. Kita menang lawan Korea adu penalti, Irak juga menang 1-0 lawan Vietnam. Artinya perjalanannya sama-sama kalah, sama-sama mengalami satu kekalahan di awal. Dan kalau dari materi pemain juga agak mirip karena Uzbekistan ini diperkuat 6 pemain yang main di luar negeri, ya kan? Sementara kita punya juga 5 pemain yang main di luar negeri. Secara komposisi pemain, kematangan pemain kita berimbang dengan Irak sebenarnya, dan peluang itu untuk kita bisa menang, berebut tempat ketiga itu sangat besar. Cuma permasalahan itu tadi, problem kita kehilangan Rizky Ridho. Rizky Ridho ini bisa dibilang separuh kekuatan karena dia main bola kan
asal jangan kebobolan. Kalau kebobolan kalah gitu. Dan itu kekuatan untuk tidak bobol ada di lini belakang. Rizky Ridho sebagai kapten, sebagai pemimpin, dan juga sebagai komandan untuk menjaga mengcover lini pertahanan agar tidak kebobolan. Dan peran ini sangat luar biasa dimainkan di pertandingan sebelumnya ya. Dia mampu melakukan clearance, dia melakukan intercept dengan bagus, bahkan dia kemudian bisa mendistribusikan bola. Bahkan ketika melawan Yordania misalnya, dia bisa tampil ke depan memberikan assist kepada Witan Sulaiman dan jadi gol. Nah, ini yang kehilangan. Saya melihat kehilangan Rizky Ridho ini lebih berat dibandingkan kita kemarin kehilangan Rafael Struijk gitu kan. Karena apa? Karena ini posisi yang paling vital buat pertahanan kita. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah ya pemain harus lupakan, move on tadi kata Putri kan. Move on dari yang kemarin. Udahlah lupakan pro kontra soal VAR dan sebagainya. Lupakan bikin gol bunuh diri juga gitu kan. Karena saya yakin itu jadi beban pemain. Betul. Dan yang harus kita hilangkan adalah trauma tentang VAR. Jangan sampai kemudian pemain di belakang gugup nantinya kan. Dia mau melakukan mengambil lawan, nanti kena VAR gitu kan. Dan pokoknya main saja sesuai dengan karakternya. Dan jangan takut untuk kemudian dibully kalau bikin kesalahan gitu. Ini kan pengalaman pertama kita berhadapan dengan VAR. Dan pastinya bukan cuma pemain-pemain selevel kita, pemain-pemain besar seperti Van Dijk di Liverpool, atau kemudian pemain-pemain besar seperti Casemiro juga pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan dengan VAR. Jadi itu kita anggap ini sebuah evolusi dan hal yang biasa. Tinggal kita pelajari bagaimana kita tidak melakukan kesalahan yang bisa di-call VAR. Nah, itu yang paling penting kan. Kita punya pengalaman misalnya di partai pertama melawan Qatar, Rizky Ridho ya kan, walaupun kita menganggap dia tidak niat gitu kan. Kemudian yang kedua Ramadan Sananta kena kartu merah juga kan, walaupun dia sebenarnya hanya ingin ngambil bola. Yang terakhir Komang yang kemudian tangannya kena bola, Australia kemudian kena penalti. Jadi mungkin mereka tidak niat untuk melakukan itu, tapi kan VAR ini tidak bicara niat tidak niat gitu. VAR tidak bisa VAR membaca bicara niat. Fakta. Iya, VAR nggak baca niat orang. Yang dibaca adalah fakta di lapangan, bola itu menyentuh tangan atau terjadi pelanggaran atau ada gerakan-gerakan yang membahayakan, itu yang kemudian dikontek oleh VAR dan dijadikan sebagai sebuah pelanggaran dan harus dihukum. Jadi dengan adanya VAR ini, Putri, ini kan VAR ini wasit ini melindungi sepak bola dan melindungi pemain ya. Dan yang paling penting sekarang dengan VAR sebenarnya, kalau misalnya dalam tanda kutip jahatnya sepak bola, wasit udah nggak bisa lagi main match fixing. Iya kan? Nggak bisa, karena semua sudah dipantau oleh kamera gitu. Yang justru bisa main match fixing itu pemain. Ketika VAR ini sudah diberlakukan gitu kan, karena pemain bisa saja nakal kan, lo kalah nakal, kartu merah, nakal bikin penalti kan bisa kan. Tapi wasit nggak bisa. Ketika kemudian ada penalti, masa wasit harus menyatakan penalti? Nggak bisa, dia nggak menyatakan penalti. Kenapa? Karena ada rekaman yang diulang-ulang. Jadi VAR ini kemudian menjadikan pertandingan ini menjadi bersih, menjadi objektif, dan menghilangkan ketidakcermatan wasit dalam mengambil keputusan sebelum adanya VAR. Di sisi lain ya itu dia hilangnya drama-drama sepak bola. Kita harus terima itu, yang ada kita emosi aja. Nah, itu dia. Nah, Pak Farisal juga mungkin terakhir pemain kata Mas Akmal, lupakan, jangan sampai trauma dengan VAR. Tapi tentu pasti harus ada diwaspadai. Apalagi saat ini pemain juga bukan hanya waspada terhadap pergerakan lawan, tapi waspada juga bagaimana teknologi VAR ini harus berhati-hati lah intinya begitu. Nah, di partai perebutan tempat ketiga, ini partai besar, partai yang juga penuh ketegangan. Apa mungkin yang harus dilakukan oleh pemain mengenai hal ini? Ya kalau dari segi ini ya, saya di perwasitan main seperti biasa tadi kata Bung Akmal ya, harus ada effort yang lebih ya, karena kita mau menduduki ke posisi ketiga harus lebih. Jangan berpikir bahwa nanti ada VAR yang mengganggu, karena kita bermain bola, berusaha untuk memainkan bola dulu. Ya, jangan berlain-lain, karena kalau misalnya kita berusaha untuk memainkan bola, di situ wasit akan mempertimbangkan, oh dia memainkan bola, ya sekeras apapun kalau bola itu di touch wasit akan berlihat nih, oh ini impactnya ada bola dia touch, jadi terlihat di situ pertimbangannya ada, jadi segala baik yang dilakukan pemain, consideration wasit lebih luas gitu. Siapa inisiatif kontak, siapa yang coba mengkontrol ya, ditambah sama intervensi VAR yang tadi itu. Jadi komplit. Jadi tadi saya Bung Akmal bilang kita bermain aja, effort tinggi, usahakan ini gas lah katanya tadi. Gas terus. Oke, Bang Ilham terakhir ada pesan-pesan juga mungkin harapan untuk para pemain junior-junior dari Bang Ilham sebelum berhadapan dengan Irak tentunya pada hari Kamis malam nanti. Silakan Bang Ilham.
Ya, Mbak Putri, yang pasti ya belum, maksudnya masih ada kesempatan untuk memperebutkan juara 3 dan lolos langsung Olimpiade. Ya tadi lupakan pertandingan yang kemarin, lupakan lupakan dan lain-lain, tapi bermainlah seperti biasa, jangan terganggu dengan VR ini. Ya, bermain seperti biasa, tetap semangat, ya kan, seperti pertandingan yang kemarin. Jadi mudah-mudahan dengan pertandingan kemarin, 2 pertandingan kemarin di Uzbekistan ini, ya kita bisa mengatasi Irak, begitu, Mbak Putri. Baik, Pak Ilham, terima kasih ya sudah bergabung dengan kami melalui Zoom untuk memberikan pandangannya. Pak Farisal juga terima kasih memberikan edukasi kepada kita, kepada para supporter juga. Nah, terakhir juga mungkin Mas Akmal, kansnya seperti apa, termasuk juga mungkin bisa tebak skor prediksi? Ya, kan sangat besar ya, karena saya bilang tadi kan sebenarnya Irak sama Indonesia secara materi pemain, kemudian secara perjalanannya di Piala Asia ini hampir mirip gitu kan. Sehingga kemudian peluangnya juga hampir sama, walaupun misalnya di level senior kita 2 kali kalah dari Irak di Piala Asia dan juga di Piala Dunia, tapi kan itu senior. Nah, ini kan tim ini justru saya melihat lebih bagus dibanding bermainnya tim senior, tim yang U23 ini gitu kan. Mereka lebih kompak, mereka sudah saling paham keinginan masing-masing rekannya, dan motivasinya juga sedang tinggi gitu. Dan yang penting sekali lagi Putri saya katakan, ayo yang penting STY ya kan, semua tetap yakin kita bisa menang. Ya 1-0 aja lah, jangan banyak-banyak, 1-0 gitu kan. Tapi jangan kena VAR. Nanti udah cetak gol kena VAR juga, akhirnya jatuh lagi mental kita kan. 1 gol, 1-0 nggak pakai VAR. Baik, semoga juga kita harapkan yang menjadi perdebatan di kalangan para supporter juga terhenti. Waktunya juga untuk fokus lagi para supporter untuk bisa mendukung timnas. Berlaga nanti hari Kamis malam berhadapan dengan Irak, memperebutkan tempat ketiga, sekaligus juga memastikan diri untuk bisa mendapatkan tiket berlaga menuju Olimpiade Paris 2024. Sekali lagi Mas Akmal terima kasih, Pak Farisal terima kasih, Bang Ilham terima kasih. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Sejumlah fakta menarik terungkap dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Syahrul Yassin Limpo. 3 orang saksi yang merupakan bawahan mantan Menteri Pertanian tersebut menjelaskan ada anggaran di Kementan yang dipakai untuk kepentingan pribadi SYL. Jaksa KPK menghadirkan 3 orang bawahan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo (SYL) sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketiganya yakni Staf Biro Umum Pengadaan Kementan Muhammad Yunus, mantan Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum dan Pengadaan Kementan Abdul Hafid, serta pejabat fungsional barang jasa rumah tangga Kementan Arif Sopian. Dalam persidangan terungkap, cucu SYL Andri Tenri Bilang Radiansyah atau Bibi meminta dibuatkan kafe di Kementan, tetapi tidak membayar biaya kekas negara. Kalau saksi sebelumnya kita sudah tahu banyak sekali ya pembelian ataupun pembayaran, penggunaan uang dan sebagainya yang mengalir langsung kepada Pak SYL maupun keluarganya. Tetapi ada fakta baru tadi di persidangan ini, ternyata tidak hanya itu, tetapi juga ada fasilitas negara yang digunakan itu oleh anaknya si Bibi panggilannya, si Bibi yang meminta untuk dibuatkan kafe di Kementan, yang mana kalau penggunaan fasilitas negara itu seharusnya ada PNBP-nya. Dalam kesaksian lainnya juga terungkap bahwa anggaran Kementan digunakan SYL untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Di antaranya untuk membeli kacamata, membayar biaya sunat cucu, pesan makanan via online, hingga uang Kementan untuk bayar biduan. Dari Jakarta, Muhammad Haris, TV One mengabarkan. Puluhan rumah rusak parah, 3 diantaranya ambruk akibat bencana tanah bergerak yang menerjang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bencana tanah bergerak ini terjadi di Kampung Sukajadi dan juga Pasir Cinde, Desa Jatisari, Kecamatan Bojong Picung, Cianjur, Jawa Barat. Hujan deras membuat tanah di wilayah tersebut labil dan juga berdasarkan data BPBD Cianjur, 3 rumah ambruk, 5 rumah rusak sedang, 26 lainnya rusak ringan, serta puluhan rumah lainnya terancam rusak. Bencana tanah bergerak ini pemirsa juga merusak akses jalan desa dan juga 2 masjid.
Akibat bencana ini 191 orang terpaksa mengungsi. Tim Badan Geologi masih mengkaji apakah wilayah ini layak dihuni atau tidak. Ya, kerusakan dampak gempa di Garut, Jawa Barat ini mencapai 245 rumah. Ini belum termasuk fasilitas umum dan juga perkantoran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Garut kini tengah membahas teknis bantuan yang akan diberikan kepada warga yang rumahnya rusak terdampak gempa. Sebelumnya gempa dahsyat berkekuatan 6,2 magnitudo mengguncang Garut, Jawa Barat pada Sabtu malam kemarin. Dampak besarnya yaitu menyebabkan kerusakan rumah dan juga fasilitas umum. Dan BPBD Garut juga mencatat ada sebanyak 245 rumah warga yang rusak terdampak gempa. Saat ini sementara pemerintah daerah Garut juga tengah membahas bagaimana teknis distribusi bantuan kepada warga terdampak, di mana rencananya bantuan berupa uang stimulan itu akan diberikan kepada warga yang rumahnya rusak dengan klasifikasi ringan, sedang, dan berat. Berikutnya pemirsa, banjir yang melanda kota Sungai Penuh Jambi ini terus meluas. Ribuan rumah warga di 2 kecamatan di kota Sungai Penuh pun terendam. Beginilah pemirsa kondisi banjir yang merendam rumah warga di kota Sungai Penuh Jambi yang memasuki hari ke-7. Banjir ini juga belum surut, bahkan semakin meluas. Hingga saat ini ada 13 desa dan juga ribuan rumah warga di kota Sungai Penuh yang terendam banjir. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Tanah Kampung. Ketinggian air bervariasi mulai dari 60 cm hingga mencapai lebih dari 1 meter. Tebing setinggi sekitar 10 meter di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat longsor hingga menutup sebagian badan jalan. Inilah detik-detik ketika terjadinya longsor di Kelurahan Mamasa, Kabupaten Mamasa pada Senin siang. Tebing setinggi sekitar 10 meter ini tiba-tiba ambrol. Tanah berhamburan menutupi sebagian jalan dan juga menimpa sebuah tiang listrik. Saat tebing longsor sempat menimbulkan kepanikan karena mobil dan juga motor ramai melintas. Beruntung tidak ada pengguna jalan raya yang terkena dampaknya. Untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, sejumlah petugas dari TNI dan Polri ini juga berjaga di lokasi. Sebuah alat berat juga dikerahkan untuk menyingkirkan material longsor yang menutup sebagian badan jalan. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Betul sekali ya kita, dan juga setelah jeda berikut ini Anda juga bisa menyaksikan catatan demokrasi yang kali ini masih membahas ada hubungannya juga dengan bola. Ini nanti Andromeda Mercury akan membahas bagaimana kemudian naturalisasi ini apakah memang perlu dilakukan, bagaimana dengan regenerasi di sepak bola kita. Ini jadi perhatian juga. Akhir kata saya Putri Viola. Dan saya Gita Mahli, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.